Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nehemia Artasastra Ledi Saputra dengan NPM G1A021007. Di sini saya akan menemukan bagaimana aplikasi kami, yaitu Sistem Informasi Oleh-oleh Kas Bengkulu, pada tampilan awal dan tampilan login. Sekarang langsung saja kita ke aplikasi NetBeans. Kita buka aplikasi NetBeans. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, desain dari aplikasi kami yaitu seperti ini. Awalnya bisa teman-teman lihat ada gambar rafflesia, lalu dengan ciri khas warna yang tidak begitu mencolok tapi enak dilihat, dan ada tulisan Sistem Informasi Oleh-oleh Kas Bengkulu. Di sini ada button masuk ya, untuk menunjukkan tampilan awal dari aplikasi Oleh-oleh Bengkulu yang dapat diakses dengan cara mengklik tombol masuk. Nah, ini langsung saja kita demokan, kita run terlebih dahulu. Nah, ada tombol masuk di sini ya kan. Kemudian mengklik button, mengklik tombol masuk tadi, akan muncul menu login seperti ini. Ada admin dan user. Tidak lupa juga ada menu untuk keluar. Jadi untuk kalian admin bisa langsung masuk ke menu admin, dan jika kalian pengguna atau user, kalian bisa masuk ke menu user. Atau jika kalian tidak ingin masuk keduanya atau kalian ingin keluar dari aplikasi, kalian langsung saja klik menu tombol keluar sini seperti ini. Jika Anda ingin keluar, pencet ya atau tidak. Saya pencet ya. Terima kasih. Nah, untuk source code-nya pada tampilan awal, untuk source code, teman-teman bisa lihat di sini kode penting yang saya garis bawahi adalah di sini ada tampilan awal rect sama dengan new. Tampilan awal rect self visible true digunakan untuk menjalankan, menampilkan atau memanggil laman tampilan awal Java yang tadi. Jadi ini ya, untuk memanggil tampilan awal dari tampilan awal Java tadi yang seperti ini. Nah, untuk memanggil ini itu menggunakan ini ya. Lalu untuk setelah itu, ketika output yang terjadi ialah akan terbukanya laman tampilan Java. Nah, yang akan terbuka ini seperti itu. Lalu setelah terbuka laman tadi, akan ada button atau tombol yang untuk masuk yang dapat ditekan oleh kita, gitu kan, untuk menekan aplikasi sistem informasi ini, yaitu pada menu yang tadi, menu masuk gitu kan. Nah, kita ke menu login, kita masuk ke menu source code-nya. Nah, sini ada juga yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah public run new menu login set visible true. Nah, di sini adalah kode-kodenya, yaitu pada laman menu login Java akan ada dua pilihan menu yang dapat dipilih, serta ada satu button keluar yang digunakan untuk menutup aplikasi. Dua pilihan menu tersebut ialah menu untuk login admin dan menu untuk login user. Ketika admin atau user memilih pilihan login admin, maka akan muncul laman login untuk admin. Begitu pula dengan menu login user. Jadi ini adalah untuk memanggil daripada laman selanjutnya, seperti itu kan. Kode ini ya, kode ini digunakan untuk menampilkan laman login dan otomatis menutup atau menghilangkan laman saat ini. Ketika kita keluar akan otomatis hilang kalau kita mau keluar, gitu kan, yaitu laman menu login Java. Kode tersebut diaplikasikan pada event button menu admin dan menu user. Untuk tombol keluar terdapat source code new menu keluar set visible. Nah, new menu login dan new menu keluar set visible, gitu kan, menampilkan laman keluar aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya untuk menu admin dan menu user bisa dijelaskan oleh kawan saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrila Amrina Zadia Putri dengan NPM G1A021053 dari kelompok 7 yang merancang sistem informasi oleh-oleh Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu login dan laman regis pada aplikasi yang telah kami rancang.
Pada menu login terdapat 3 button yang dapat diklik, yaitu admin, user, dan keluar. Berikut source code-nya. Pada button admin, terdapat shortcut laman login rg sama dengan laman login dalam kurung titik koma, rg.set visible dalam kurung true titik koma, rg.pack dalam kurung titik koma, rg.set location relative to null titik koma, rg.set default close operation, laman regis.exit on close titik koma, dispose dalam kurung titik koma, dan dispose dalam kurung titik koma, yang artinya apabila kita mengklik button admin, maka kita akan diarahkan atau akan ditampilkannya laman login sesuai yang tertera pada source code rg.set visible dalam kurung titik koma. Source code rg.set default close operation laman regis exit on close titik koma, yaitu setting default untuk keluar dari laman regis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laman login pada aplikasi kami, di mana pada laman login ini tampilannya terlihat berbeda dengan tampilan menu lainnya dikarenakan kami memang ingin membuat aplikasi kami terlihat tidak monoton, sehingga pada laman login dan juga laman registernya kami buat dengan tampilan berbeda. Nah, pada laman login ini terdapat kolom yang harus kita isikan atau kita inputkan, yaitu kolom nama pengguna dan juga kata sandi. Apabila kita belum ada nama pengguna dan juga kata sandi, kita bisa mengklik tulisan daftar untuk bisa masuk ke menu register atau laman register untuk mendaftarkan nama pengguna dan juga kata sandi. Untuk nama penggunanya di sini saya masukkan admin, lalu kata sandinya juga admin, sehingga akan membawa saya ke menu admin. Untuk source code-nya, di sini terdapat beberapa tipe data string, di mana merupakan array 2 dimensi yang akan membawa kita ke laman selanjutnya apabila mengklik login, apabila diinputkan pada nama pengguna dan juga kata sandi. Dan jika kita menginputkan kata sandi dan juga nama pengguna yang salah dan tidak ada daftar pada list kelas ini, maka akan muncul pesan nama atau password yang dimasukkan itu salah. Dan program juga tidak akan dieksekusi sehingga tidak akan menampilkan laman selanjutnya. Lalu terdapat kelas daftar di mana ketika kita mengklik tulisan daftar, maka kita akan dibawa ke laman register untuk bisa menginputkan nama pengguna dan juga kata sandi yang akan digunakan pada laman login. Lalu juga terdapat pivot jebatan, di mana jebatan ini merupakan tombol kembali yang akan membawa kita ke menu sebelumnya, yaitu menu login. Kemudian apabila kita mengklik button user, terdapat source code laman login, rg sama dengan new, laman login dalam kurung titik koma, rg.save visible dan kurung true titik koma, rg.pack dalam kurung titik koma, rg.set location relative to dalam null titik koma, rg.set default close operation, laman regis.exit on close titik koma, dispose dalam kurung titik koma, dispose dalam kurung titik koma. Yang artinya apabila kita mengklik button user, maka kita akan diarahkan atau akan ditampilkannya laman login sesuai yang tertera pada source code rg.set visible dalam kurung titik koma. Pada source code rg.set default close operation, laman regis.exit on close titik koma, yang artinya setting default untuk keluar dari laman regis. Apabila kita mengklik button keluar, maka terdapat source code new menu keluar dalam kurung titik set visible dalam kurung titik koma, yang artinya ketika kita mengklik button keluar, maka kita akan ditampilkannya menu keluar sesuai yang tertera pada source code new menu keluar dalam kurung titik koma, set visible dalam kurung titik koma. Berikut saya akan menjelaskan mengenai laman regis. Pada laman regis terdapat button minimize, exit, nama pengguna, kata sandi, ketik ulang kata sandi, dan button register. Berikut source code-nya. Terdapat source code public static string nama pengguna, kata sandi, dan ketik ulang kata sandi, yaitu berfungsi sebagai kelas untuk mendefinisikan tipe data nama pengguna, ketik ulang kata sandi. Dan terdapat pula public element regis dalam kurung, yang artinya laman regis sebagai kelas yang bersifat public. Kemudian terdapat source code button regis ketika kita mengkliknya, yaitu yang berisikan nama pengguna, kata sandi yang akan kita input pada laman regis. Kemudian apabila kembali ke home, maka kita diperlukan
source code laman login hm sama dengan new laman login dalam kurung titik koma, hm.save visible dalam kurung titik koma, hm.page dalam kurung titik koma, hm.set location relative to null titik koma, hm.set default close operation laman login exit on close titik koma, dispose dalam kurung titik koma, else glabel 10.set text kata sandi Anda salah. Kemudian artinya apabila kita ingin kembali atau mengklik tombol register, maka kita akan kembali ke laman login sesuai yang tertera pada source code hm.save visible dalam kurung titik koma. hm.save default close operation laman login dan exit on close titik koma, yaitu default untuk keluar dari laman login. Dan else, apabila kita memasukkan kata sandi yang tidak sesuai yang kita masukkan sebelumnya, maka akan menampilkan perintah kata sandi Anda salah. Selanjutnya, pada aplikasi kami terdapat menu admin, di mana pada tampilan menu admin ini terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Yang pertama ada opsi edit data admin, di mana ketika kita klik, maka kita akan dibawa ke laman admin data. Kita dapat menginputkan data admin. Lalu kita kembali. Untuk opsi kedua yaitu edit data supply, di mana saat kita klik, maka kita akan dibawa ke laman inputan data untuk oleh-oleh khas Bengkulu. Untuk source code-nya, nah, di sini terdapat kelas di mana ketika kita mengklik edit supply, maka kita akan dibawa ke laman supply. Itu dengan menggunakan kelas dengan nama glabel most clicker, di mana glabel di sini yaitu untuk edit supply. Selanjutnya ada kelas atau preferred button kembali, di mana ketika kita klik tombol button kembali, maka kita akan dibawa ke halaman sebelumnya, yaitu ke halaman menu login. Lalu juga terdapat kelas glabel 2 most clicker, di mana di sini yaitu edit admin. Ketika kita klik edit admin, maka kita akan dibawa ke laman edit admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Falgazi dengan NPMG 1A021097. Di sini saya akan menjelaskan laman editadmin.java. Laman editadmin.java sendiri mengandung proses CRUD yang nantinya akan memudahkan admin untuk mengubah, menambahkan, menghapus, serta membaca data. Di sini tersedia berbagai button, contohnya ada button kembali, button tambah, button ubah, dan button hapus. Button kembali berfungsi untuk mengembalikan ke laman sebelumnya. Kemudian button tambah ialah berfungsi untuk menambahkan data-data yang telah diisikan pada text field, combo box, dan area akan diinputkan ke tabel yang ada di bawah. Kemudian data ubah digunakan untuk mengubah data yang telah ada pada tabel dengan cara mengubah data pada text field dan menekan tombol ubah. Kemudian ada tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data ataupun suatu nilai. Di sini juga tersedia berbagai text field dan text area serta juga ada combo box. Dan juga di bagian bawah ada table. Nah, text field, combo box, dan text area sendiri itu berfungsi untuk admin dalam menginputkan suatu data atau nilai. Pada combo box sendiri terdapat dua pilihan, yaitu ada pilihan admin dan pilihan user, yang nantinya akan digunakan untuk memilih status dari nama yang telah diinputkan nantinya. Kemudian ini adalah contoh hasil output dari laman editadmin.java. Dapat dilihat di sini ada tabel yang telah terisi. Kemudian kita akan mendemonstrasikan berbagai button-button yang ada pada laman editadmin.java. Yang pertama kita akan mendemonstrasikan button tambah yang digunakan untuk menambahkan data pada tabel. Pertama, kita tulis terlebih dahulu, kita inputkan nama dengan Uco sebagai contoh. Kemudian status Uco adalah admin. Username Uco adalah Uco3. Password Uco3. Alamat
kita isi pintu batu. Kemudian, setelah menginputkan data-data pada text field, combo box, dan text area, admin dapat menekan tombol tambah, yang nantinya hasil inputan akan ada pada tabel yang ada di bawah. Kemudian kita akan mendemonstrasikan tombol ubah. Sebelum menekan tombol ubah, kita terlebih dahulu menekan salah satu data yang ada pada tabel. Nah, data-data yang ditekan dengan mouse pada tabel akan berpindah pada text field dan text area serta combo box lagi. Data tersebut dapat kita ubah pada text field, combo box, dan text areanya. Contoh, kita akan mengubah di sini Uco dengan Ani, misalkan, dengan statusnya username Ani 3, password Ani 3, alamat pintu batu. Kita coba tekan klik tombol ubah, maka data Uco yang tadinya Uco dengan nama Uco, status admin, alamat tetap pintu batu, username Uco 3 dan password Uco 3 akan berubah menjadi data yang telah kita ubah barusan. Kemudian kita akan mendemonstrasikan tombol hapus. Tombol hapus sendiri ialah digunakan untuk menghapus suatu data atau nilai. Yang pertama, hampir sama dengan mendemonstrasikan tombol ubah, kita terlebih dahulu menekan salah satu data atau memilih salah satu data yang ada pada tabel. Di sini kita akan menghapus user. Pertama kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita menekan tombol hapus. Maka secara langsung data user yang ada pada tabel setelah kita menekan tombol hapus akan terhapus atau terremove. Setelah itu kita akan coba lagi menghapus Ani. Setelah kita mengklik data pada Ani pada tabel dan kita menekan tombol hapus, maka datanya akan terhapus. Kemudian di sini ada source code dari edit-admin.java. Laman edit-admin.java sendiri menggunakan berbagai package seperti java.awt.dimension dan lain-lainnya. Kemudian pada awal kelas edit-admin extend javax.swing.jframe ini tersedia berbagai array data yang kita inputkan terlebih dahulu untuk nantinya digunakan dalam mengisi tabel yang telah dibuat. Ini adalah data-data yang telah diinputkan pada source code. Kemudian di sini ada public edit admin, di mana ini adalah akan menambahkan model ke dalam tabel dengan namanya itu adalah nama, status, alamat, username, dan password. Kemudian di sini ada kode atau source code untuk agar tampilan menu berada di tengah layar. Contohnya itu ialah ketika dijalankan program edit-admin.java akan output program akan muncul di tengah-tengah layar, tidak di samping layar seperti ini lagi. Kemudian di sini ada button tambah. Ini adalah source code dari button tambah, di mana kita terlebih dahulu mengisikan pada text field yang tadi. Di sini nama text field tersebut adalah nama variabel text field adalah txt nama. CB status adalah variabel dari combo box. Txt alamat adalah alamat, username, dan password adalah password. Nah, dari ini akan dimasukkan ke data array list data. Setelah itu di sini ada source code untuk button ubah atau tombol ubah. Pada button ubah yaitu di sini kita ada baris sama dengan data table.getSelectedRow. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat ini data table most clicked.
di mana kelas ini nantinya akan berfungsi ketika kita menekan salah satu data yang ada pada tabel, maka data tersebut akan bisa di-get atau diambil dan bisa kita ubah ataupun hapus nantinya. Ini adalah kode untuk mengambil data-data yang ada pada tabel, seperti txt nama setText model.getValue add baris, 0, 0 ini adalah kolomnya, lalu toString, dan selanjutnya seperti ini. Nah, setelah kita membuat kelas ini, lalu kita bisa menggunakan button ubah dengan cara seperti tadi, kita menekan data yang ada pada tabel, kemudian kita ubah secara manual pada text field, dan setelah itu ketika kita menekan button ubah, maka model akan mengubah txt nama yang ada pada get text sebelumnya akan diubah menjadi data yang baru yang telah kita ubah pada text field dan juga text area dan combo box. Kemudian di sini ada button hapus atau tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data atau nilai. Di sini hampir sama seperti dengan button ubah, tetapi di sini berbagai txt nama, combo box, txt alamat, txt username, dan txt password itu diubah menjadi kosong, sehingga data yang ditampilkan itu kosong, atau bisa dikatakan data tersebut dihapus. Kemudian ini adalah source code untuk button kembali yang ini. Ketika kita menekan tombol ini, maka otomatis kita akan menuju kembali ke menu admin, di mana pada source code ini akan menampilkan laman beranda admin.java dan akan didispose atau dihilangkan data laman edit admin.java yang ini akan dihilangkan dan akan menampilkan laman beranda admin atau menu admin ini. Sekian, ini adalah penjelasan dari laman edit admin.java. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Iksan. Saya dari kelompok 7. Pertama, saya akan menjelaskan tentang edit supply. Di sini desainnya seperti ini. Terdapat 3 kolom dan 3 tombol, dan juga di sini ada teks area atau tabelnya. Dan di sini ada juga tombol kembali. Pada source code-nya, di sini ada array untuk menyimpan datanya, terdapat 2 array. Kemudian di sini ada data new string untuk memanggil data stringnya tadi. Dan di sini juga ada model sama dengan new default table model untuk memanggil default table-nya, dan di sini untuk menambahkan 3 kolom nama, jenis, dan harga. Di bawahnya ada algoritma untuk memanggil data dari string tadi ke dalam yang ini, text area atau tabel ini. Kemudian di bawahnya ada dimension ini untuk mengubah ukurannya. Di sini ada button hapus untuk menghapus dari data yang dipilih nantinya. Ini fungsinya untuk menghapus tadi, jadinya kita set teksnya menjadi kosong. Ini di atasnya ketika kita memilih atau menekan data yang ada di tabel, maka lalu kita tekan hapus, maka data di dalam tabel tersebut akan di-set teksnya menjadi kosong-kosong. Dan di sini ada tabel supply untuk memasukkan data yang tadi. Di bawahnya ada button tambah untuk menambah
Pertama, ketika button tambah, maka program akan data-data yang telah dipilih tadi akan ditambahkan ke dalam tabel tadi. Kemudian di bawahnya ada button edit. Ketika data yang di dalam tabel dipilih, diselect, maka default tabel model, get model. Di bawahnya ada algoritma. Jika baris lebih dari 0, maka model atau set value akan memanggil data yang telah diubah, data baru tadi. Kemudian di bawahnya ada menu halaman lain yang saya buat juga. Di sini ada menu pemesanan. Di sini ada 3 kolom dan di sini ada tombol pesan dan clear. Untuk source code-nya di sini ada array 3 buah array. Lalu di bawahnya ada kemudian ada data new string untuk memanggil array bertipe string tadi, dan di sini juga untuk memanggil default table model tadi. Kemudian untuk menambahkan kolom nama dan harga. Di sini untuk memanggil data dari array ke dalam model dalam tabel yang di sini. Terus untuk button makanan, di sini ada untuk menambahkan yang ini untuk membuat makanan semua. Di sini untuk ini memanggil array sama seperti tadi, dan juga ini untuk mengubahnya untuk memanggilnya ke dalam tabel. Sedangkan untuk minuman sama, tetapi di sini kita mengubahnya menjadi array minuman, bukan array makanan. Di bawahnya ada button pesan yang berfungsi ketika ditekan, maka jika teks jumlah ataupun teks nama kosong, maka program tidak bisa dipesan atau tidak dijalankan dan muncul tulisan missing information. Jika ada else-nya, maka teks bill atau teks area ini akan memunculkan tulisan seperti ini. Tulisan yang kita pesan tadi. Dan di sini ada J button 2 action atau yang ini clear. Itu untuk menghapus semua data di bawah sini nantinya. Sekarang kita coba run saja dari edit supply yang pertama tadi. Kita coba run. Penampilannya akan seperti ini. Misal kita pilih sirup kalamansi, kita ingin mengubahnya menjadi harganya seperti ini. Lalu kita edit, dia akan berubah. Kita juga bisa menambahkan data sudah ada karena sudah ada ini. Kita juga bisa menambahkan data yang baru. Kita juga bisa menghapusnya, misalnya by tab, kita hapus. Lalu kita misalnya membuat penambahan, misalnya kita asal-asal saja, lalu harganya juga misalnya ini 45445, kita tambah, maka akan muncul. Di sini juga ada tombol kembali untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu di menu pesan, ketika di run, tampilannya akan seperti ini. Untuk makanan, tampilannya akan memunculkan makanan saja, dan minuman akan memunculkan minuman yang tersedia. Lalu kita klik ikan pais misalnya, lalu kita ingin memesan 4 buah. Maka ketika kita pesan akan muncul di sini. Begitu juga dengan minuman, misalnya kita sirup kalamansi, pesan 5, kita klik pesan,
akan muncul juga di sini. Lalu ketika ingin menghapusnya, kita tinggal menekan clear. Itu saja dari saya. Penjelasan yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Falgazi dengan NPMG 1A021097. Di sini saya akan menjelaskan laman sortingsupply.java, di mana laman sortingsupply.java merupakan laman user yang digunakan oleh user untuk melihat data-data pada ArrayList ataupun data-data yang telah diinputkan. Nah, pada sortingsupply.java sendiri terdiri dari berbagai button, dan pada sortingsupply.java kami menggunakan algoritma bubble sort untuk mensorting atau mengurutkan data-data secara ascending. Ini adalah tampilan dari sortingsupply.java yang dapat dilihat. Di sini ada berbagai data-data makanan atau minuman dan data harga, di mana data-data tersebut telah kami inputkan pada source code sorting supply dengan array nama, jenis, dan array harga. Nah, pada outputnya sendiri, ketika kita di sini terdiri dari 4 tombol, di mana ada tombol nama, tombol harga, tombol kembali, dan tombol pesan. Tombol nama sendiri ialah digunakan untuk user mensorting atau mengurutkan data-data berdasarkan nama abjad dari makanan atau minuman. Contohnya, ketika saya menekan tombol nama, maka data akan tersorting secara bubble sort secara ascending, menggunakan algoritma bubble sort secara ascending, dengan dari B duluan sampai ke T. Setelah itu, ketika saya menekan tombol harga, maka data-data akan diurutkan dengan algoritma bubble sort secara ascending dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian di sini ada menu kembali yang nantinya akan mengembalikan ke laman sebelumnya. Dan di sini ada menu pesan yang akan membawa user untuk menuju laman pemesanan. Nah, ini adalah source code yang digunakan pada sortingsupply.java. Di sini pada sortingsupply.java menggunakan package java.awt.dimension dan toolkit. Dan pada kelas sortingsupply extend javax.swing.jframe itu kami juga menambahkan dimension screen size, di mana dimension screen size ini digunakan untuk menampilkan layar atau laman itu di tengah-tengah layar, tidak di samping ataupun di sudut kanan kiri layar. Setelah itu ada public void sorting supply, di mana pada awal kami akan membuat array list atau array nama, jenis, dan harga, dan kami inputkan terlebih dahulu pada source code yang nantinya akan dipanggil atau ditampilkan pada tabel. Setelah itu ini adalah tombol untuk mensorting data berdasarkan nama makanan atau minuman. Yang pertama, kami meletakkan terlebih dahulu data-data dengan array tersebut, array ini. Kemudian kami menggunakan algoritma bubble sort dengan membandingkan array nama. Setelah itu, setelah data-data yang ada pada array kemudian dilakukan sorting menggunakan algoritma bubble sort. Setelah itu, data-data yang sebelumnya acak pada tabel ini akan terhapus dan akan diisikan kembali, akan menampilkan kembali dengan data-data yang telah diurutkan, sehingga data-data yang ada pada kolom ini tidak akan terulang.
Kemudian selanjutnya ada button untuk mengurutkan atau mensorting berdasarkan harga. Di sini kami terlebih dahulu menginputkan array nama dan harga dengan data dan data pada array nama dan harga. Nah, di sini juga sama dengan sorting berdasarkan nama, kami menggunakan algoritma bubble sort. Tetapi bedanya pada button nama kami menggunakan array nama, sedangkan pada button harga kami menggunakan array harga. Cara kerjanya hampir sama. Data-data yang acak akan disorting terlebih dahulu menggunakan algoritma bubble sort secara ascending. Setelah itu, data yang acak tersebut sebelum kita menekan tombol harga itu akan terhapus dan akan ditampilkan atau akan digantikan dengan data-data yang telah diurutkan dengan menggunakan algoritma bubble sort. Setelah itu di sini ada button kembali yang digunakan oleh user untuk kembali lagi ke laman login. Nah, di sini ada laman login rg sama dengan new laman login, set visible true. Di sini akan menampilkan laman login.java dan di sini juga ada kode dispose, di mana kode dispose ini akan menghilangkan laman saat ini, yaitu laman sorting supply.java. Kemudian di sini ada ini bukan button keluar, tetapi ini adalah button pesan. Di button pesan ini akan membuka menu pesan, dan akan menghilangkan laman dari sorting supply.java. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.